Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur Aini, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Rembang akan melakukan kegiatan pra-observasi coaching supervisi akademik. Saya Widya Stuti. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Rembang, mengampu mata pelajaran IPA kelas 9. Bagaimana kabarnya Ibu Witi? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya, sehat ya. Selamat siang Ibu. Siang. Iya. Tadi habis mengajar ya Bu? Iya, habis mengajar di kelas 9 tadi. Oh iya. Sampai jam terakhir Bu. Oh Capek. iya. Oh iya begitu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Bu Wit, saya ingin berbincang dengan Ibu kaitannya dengan pada saat pas pembelajaran sebelum saya ingin melakukan observasi Ibu tentang yang mengajarnya Bu Wiwit. Ibu, untuk awal pelajaran tahun ini Ibu Wiwit, materinya apa Ibu? Untuk awal pelajaran semester 1 ini bab yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oh iya. Nah, terus untuk yang nanti kita pakai ya Bu ya, itu nanti kita sampai pada materi tentang perkembangan pada manusia. Ya, dengan tujuan pembelajarannya nanti kalau jadi mendeskripsikan siklus perkembangan hidup manusia. Oh iya, menarik sekali ya Ibu, karena memang sudah kelas 9, maka kelas 9 ini perlu tahu tentang siklus perkembangan dari manusia. Iya, menarik. Ibu, dari tujuan pembelajaran jenengan, maka area pengembangan yang akan Ibu Widya Stuti capai itu tentang apa Ibu? Untuk pembelajarannya nanti area pengembangannya saya ada 3 yang saya ambil. Yang pertama itu untuk area pengembangan intelektual. Ini saya memfokuskan pengetahuan anak tentang siklus dari perkembangan manusia mulai dari bayi sampai dewasa. Kemudian area pengembangan yang kedua yang saya ambil itu area pengembangan sosial, karena nanti prosesnya kita dengan diskusi, jadi saya melihat kemampuan anak di dalam bersosialisasi, berkomunikasi di dalam kelompok. Diskusi. Yang ketiga area pengembangan emosional Bu. Ini untuk melihat bagaimana konsentrasi anak, kesadaran anak dalam proses pembelajaran. Menarik sekali Ibu. Iya, terima kasih. Dalam pengembangan yang Ibu Widya Stuti ingin capai, maka strategi pembelajarannya bagaimana Ibu? Untuk strategi pembelajarannya saya mengambil strategi pembelajaran diferensiasi proses. Ini melihat tentang kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda. Oh gitu ya Bu ya. Jadi dalam anak pembelajaran saya membebaskan anak untuk mencari sumber belajar, bisa dari auditori atau mendengarkan, bisa dengan membaca, bisa juga dengan melakukan sesuatu. Jadi nanti memberikan kebebasan ke anak. Oh beragam gitu ya Bu ya. Jadi ada yang gaya belajarnya siswa auditori, kemudian ada yang visual, dan ada yang kinetik. Kemudian selain kebutuhan belajar siswa yaitu pembelajaran yang diferensiasi Bu, apalagi ada pembelajaran itu sosio-emosional. Soalnya nanti kan kita melihat juga bagaimana anak dapat mengelola emosinya ketika berinteraksi dengan teman-temannya satu kelompok. Mungkin nanti ya sebentar menenangkan diri, mengembalikan konsentrasi anak pada pelajaran dan proses pembelajaran. Proses manajemen diri ya. Iya. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk metodenya nanti yang akan metode yang kita pakai metode diskusi Bu. Nanti kita bentuk kelompok, kemudian mereka melakukan diskusi dalam kelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di kelas. Kemudian untuk medianya Ibu? Medianya dari saya yang saya siapkan itu ada media PowerPoint, kemudian LKPD, kemudian dari anak mungkin ada yang membawa HP dan buku paket.
Iya, kaitannya dengan Iya, tadi ya Bu ya, pembelajaran diferensialnya. Oh, diferensiasinya. Iya. Oh iya, Ibu Wiwit, Iya. untuk kegiatan praobservasi ini Ibu, nanti dalam Ibu mengajar, nanti yang akan Ibu ajarkan tentang materi apa Ibu di kelas 9 ini? Karena ini baru tahap awal, materinya baru pertama Ibu, itu bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bisa meliputi pertumbuhan perkembangan dari manusia, hewan maupun tumbuhan Ibu. Iya. Di kelas 9 ini Ibu, ada berapa materi? Di kelas 9 semester 1 ini nanti ada 4 bab Bu. Yang Iya. pertama itu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian bab yang kedua tentang sistem koordinasi, reproduksi dan hemostatis. Bab 3 tentang tekanan, dan yang terakhir itu tentang listrik dan magnet serta sumber energi terbarukan. Iya. Karena memang ini awal semester ya Bu Iya. ya. Jadi nanti jenengan materinya yaitu tentang siklus ya Bu ya, siklus. Tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oh begitu. Iya. Khususnya tentang manusia dulu. Manusia Ibu. dulu, ya. Oh iya. Terima kasih. Kemudian di sini untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu sampaikan kepada siswa apa Ibu? Untuk tujuan pembelajaran ya, pertemuan besok itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan siklus perkembangan dari manusia dimulai dari usia 0 tahun sampai dewasa. Oh begitu. Iya. Untuk pelaksanaannya Pelaksanaan dilaksanakan besok hari Senin Bu. oh begitu. Hari Senin di kelas 9F jam ke-2 dan jam ke-3. Oh 2 jam pelajaran. Iya. terima kasih Ibu. Nanti saya akan hari Senin nggih Bu nggih? Hari Senin tanggal 29 Bu. Oh 29 iya. Juli. Nggih. Terima kasih, semoga nanti sukses ya Bu ya. Terima kasih, Bu. Mohon bimbingannya. Nggih. Sama. Demikian tadi kegiatan pra-observasi, kegiatan kucing supervisi akademik yang akan dilakukan oleh saya sebagai coach dan Bu Wit adalah sebagai coach. Kita tunggu untuk kegiatan observasi yang akan datang. Terima kasih Ibu Wit, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan beri doa dulu sebelum kita mulai pelajarannya. Waktu siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Hari ini ada yang izin tidak masuk, sakit atau bagaimana? Orang. Siapa namanya? Ini izin sakit atau izin ada keperluan? Sakit. Ada yang bilang keperluan, nanti dicek suratnya. Oke? Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu masih pada bab 1 pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya ingin melakukan apersepsi terlebih dahulu. Oke. Apersepsi ini kita lakukan untuk mengingatkan kembali, menggali ingatan kalian tentang materi sebelumnya. Nah, untuk keperluan ini, Bu Wit akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan nanti kalian jawab secara lisan. Silakan kalian jawab secara lisan. Yang ingin menjawab tunjuk jari terlebih dahulu. Siap? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Ketika kalian waktu masih bayi, lahir dengan panjang badan sekitar 40 sampai 50 cm.
dibandingkan dengan tinggi badan kalian sekarang yang lebih dari 1 meter. Proses seperti ini disebut dengan pertumbuhan atau perkembangan. Pertumbuhan. Pertanyaan kedua, kenapa disebut dengan pertumbuhan? Karena perubahan dari tinggi badan itu bisa diukur secara kuantitatif dan bisa diamati dengan panca indera. Karena itu tinggi badan termasuk dalam proses pertumbuhan. Ini kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian lihat dulu video berikut ini. Mungkin nanti kalau suaranya kurang jelas, suaramu agak kecil. Dilihat saja dulu. Ini wajahnya wajah-wajah Korea style ya. Ini adalah perjalanan hidup manusia, mulai dia lahir sehingga sampai akhirnya dia tutup usia. Dari tayangan tadi, gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia itu terjadinya hanya di satu saat saja atau terjadi seumur hidup? Terjadi seumur hidup. Perubahan yang terjadi pada manusia yang satu dengan yang lain, kalau di gambar tadi antara laki-laki dan perempuan, sama atau beda? Dari hal ini nanti ada kaitannya dengan mata pelajaran atau materi yang kita pelajari hari ini. Fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang kita pelajari hari ini, tujuannya setelah kalian belajar hari ini, nanti kalian harus bisa apa? Yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu maksudnya kamu mencari terus menemukan, oh ini yang masuk sini, ini masuk sini, itu identifikasi. Ya. Kemudian mengidentifikasi fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dilanjutkan dengan diharapkan kalian mampu membuat bagan atau nanti bisa putar tabel, yang tabel atau bagan kalian yang buat itu bisa menjelaskan fase-fase atau tahapan yang menjelaskan proses atau fase pertumbuhan pada manusia berdasarkan pertambahan usia. Saya? Oke. Rencana kegiatannya, proses kegiatannya yang pertama nanti silakan kamu lakukan studi literasi untuk mencari informasi tentang ciri-ciri dari masing-masing fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sebelumnya gue tanya dulu, kalau kalian boleh memilih, ya, kalau disuruh mencari informasi, itu mana yang lebih disukai? Membaca buku, membaca di internet, atau melihat dari video-video yang ada di YouTube itu? Yang lebih disukai apa? Mencari di internet, melihat di YouTube, mencari di internet juga. Jangan ngalah, suka yang mana? Mencari di internet. Mencari di internet. Oke, kebanyakan anak zaman now memang lebih suka dengan yang berhubungan dengan gadget, ya. Oke, tapi jangan lupa baca buku pun tidak kalah penting. Nah, karena memang kesenangan kalian dalam mencari informasi itu berbeda-beda, maka pada kesempatan
berupa tabel, berarti ditulis. Silahkan digawe seperti tabel-tabel itu, modelnya bagaimana terserah. Boleh juga dibuat seperti bagan, nanti boleh ditambah gambar-gambar atau warna-warni, silahkan. Ya. Setelah selesai bagan dibuat, tabel dibuat, langkah terakhir adalah lakukan presentasi di depan kelas. Nanti setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Bisa dilakukan? Bisa. Oke, sebelum kita melakukan diskusi, biar semangat dulu, semuanya berdiri. Tepuk 1, 2, 3. Tahu artinya 1, 2, 3? Tepuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau saya bilang 1, kalau saya bilang 1, kamu angkat tangan ke atas yang kanan. Nggak apa-apa, Bu. Apa ini ya? Coba gue Maju dulu sebentar. Baik.
Nah, fase perkembangan pada manusia itu ada 6. 1. Fase bayi dari usia 0 sampai 2 tahun yang didirikan sampai dan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan pada yang sangat besar. 2. Kemampuan sensorik atau indera belum berfungsi dengan baik. 3. Komunikasi yang terbatas. 4. Mulai belajar melakukan tindakan sederhana misalnya tengkurap, merangkak, dan lain-lain. 5. Belum dapat berjalan dan berbicara. Yang kedua yaitu fase balita. Usia 3 sampai 4, kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi membaik. Fase yang keempat adalah fase remaja 10 sampai 12 tahun. Intinya adalah fase perkembangan emosi yang aktif. 2. Perkembangan hormon testosteron. Dan yang terakhir adalah lansia. Usia sampai usia dari 50 sampai 50 tahun ke atas. Adapun ciri-cirinya 1. Mengalami penurunan fungsi organ tubuh. 2. Hormon reproduksi mulai tidak aktif. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Cabutan dari sana. Hasil diskusi kelompok kalian, terima kasih yang sudah berpresentasi ke depan, maju dengan beraninya, ya. Saya lihat gaya bicaranya sudah sangat oke semua, ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah aktif berpartisipasi. Semua kelompok saya lihat sudah aktif dalam mengerjakan tugasnya. Kita ambil kesimpulan dari hasil diskusi kelas kita hari ini. Yang pertama, untuk perkembangan pada manusia ternyata dibagi menjadi yang pertama adalah fase embrionik, yaitu fase sebelum bayi dilahirkan. Nah, pada fase embrionik ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu dimulai dari terjadinya fertilisasi, kemudian terbentuknya sikel, pertumbuhan sel mulai dari morula, gastrula sampai terjadinya organogenesis atau terbentuknya organ-organ tubuh. Setelah usia kehamilan 9 bulan 10 hari baru kemudian bayi itu dilahirkan. Nah, ketika bayi dilahirkan mulai fase yang kedua yaitu fase pasca embrionik yang nanti dibagi lagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama ini fase 0 sampai 2 tahun. Yang kedua fase balita ini 3 sampai 5 tahun. Kemudian fase anak-anak usia 5 sampai 10 tahun. Remaja 10 sampai 17 tahun. Fase dewasa 17 sampai 50 tahun dan terakhir fase lansia 50 tahun ke atas. Dengan ciri-cirinya bisa dilihat ini salah satu tadi yang sudah disebutkan teman-teman kalian. Yang pertama kemampuan komunikasi yang awalnya terbatas, kemudian kemampuan motorik mulai berkembang. Dikatakan oleh
2 sampai mulai roda 3 sampai roda 2. Daya ingat juga meningkat. Mampu menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya minta kalian lihat dulu video berikut ini. Baru saja kita lihat pesannya begini. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, itu nanti efeknya setiap manusia mengalami kepribadian, kemampuan yang berbeda-beda. Dengan perbedaan pada manusia yang satu dengan yang lain, jangan sampai menyebabkan adanya perpecahan. Jangan sampai ada kalau bergaul itu milih-milih. Apalagi sampai ada peristiwa bully membuli. Perbedaan itu bisa kita jadikan sebagai jalan persatuan. Kita saling menghargai sehingga kita bisa menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Silakan nanti di rumah kalian cek grup WA kelas. Di situ ada link yang Bukit sampaikan, silakan diikuti, silakan diisi. Itu berupa refleksi proses pembelajaran selama kita melakukan kegiatan belajar hari ini. Selain itu ada juga soal evaluasi pengetahuan yang harus kalian kerjakan melalui aplikasi Google Classroom. Itu merupakan media penilaian pengetahuan untuk pertemuan hari ini. Bisa dimengerti ya? Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi semangat untuk selalu belajar. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat sekali. Ya, Bu, izin saya akan berbincang-bincang dengan jenengan ya, kaitannya dengan kegiatan yang kemarin observasi. Pada saat observasi kelas, Bu Wiwit melaksanakan observasi kelas. Perasaannya bagaimana? Ini pengalaman pertama saya menggunakan metode ini, jadi rasanya wow, betul senang gitu. Karena biasanya kan mengajar ya biasa mengajar, ini pengalaman baru pakai metode yang kemarin cukup diferensiasi, ternyata cukup asik gitu. Selain kemarin diferensi apa Bu? Kemarin waktu pembelajaran itu kita ambil diferensi di proses sama produk Bu. Yang proses kan ketika anak mencari materi untuk di bidang pelajarannya, mereka menggunakan media yang berbeda, sumber belajar yang berbeda. Ada beberapa pilihan kemarin, ada yang pakai buku paket LKS, ada yang pakai YouTube, ada yang pakai di Google gitu. Itu untuk yang prosesnya. Kalau yang produk kemarin kan mereka dibebaskan untuk membuat fase-fase pertumbuhan, itu bisa model tabel, bisa dengan gambar, bisa dengan bagan. Kemarin seperti itu. Dari metode yang Ibu terapkan, bagaimana untuk tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran kemarin anak
diharapkan itu mampu menjelaskan baik berupa gambar ataupun dengan komunikasi tentang perbedaan ciri-ciri fase-fase pertumbuhan manusia dari lahir sampai mereka lanjut usia. Dan setelah akhir pembelajaran alhamdulillah berhasil Bu, bagiannya jadi semua kelompok, meskipun tidak semuanya punya kesempatan maju, tapi proyeknya semuanya ada. Dan ketika dilaksanakan post-test di hari berikutnya karena waktu tidak mencukupi, alhamdulillah hasilnya lumayan baik. Berarti tujuannya tercapai. Tercapai. Oh, iya. Kemudian dari proses kegiatan kemarin pada saat mengajar dulu, adakah kesulitan ataupun merasa kendala-kendala yang dialami pada saat dulu melakukan proses mengajar? Kesulitan sebetulnya enggak, cuma baru ya, karena baru menerapkan pembelajaran dengan proses diferensiasi ini, mereka bisa mencari sumber sesuatu mereka, sehingga mereka terlalu asik di dalam belajar cari, sehingga sebagai gurunya agak kesulitan untuk mengontrol waktunya. Mereka nggak selesai, jangan tuh belum Bu gitu, jadi terlalu asik malah akhirnya saya sendiri yang agak ada kesulitan untuk mengontrol waktu sama untuk pengelolaan kelas. Jadi anak ini agak ramai, mereka diskusi di kelompoknya, kemudian caranya beda, jadi ya mungkin hanya seperti itu. Kalau untuk proses secara garis besar alhamdulillah tidak ada masalah, cuma itu aja pengelolaan kelas sama waktunya. Jadi pengelolaan kelas yang bagaimana Bu? Misalnya gini, kalau pas mereka diajak kerja kelompok, misalnya nih ada 1-2 anak, tidak semuanya itu katanya yang masih justru bukanya yang lain, karena kan kan kita dibebaskan, mereka dibebaskan untuk searching di internet kan. Nah, ada 1-2 anak yang tidak bisa sesuai itu nih. Terus ada lagi ketika presentasi itu juga, yaitu tadi saking asiknya menyelesaikan tugas kelompoknya, temannya presentasi di depan kelas tidak diperhatikan, malah kami seperti itu. Jadi ya mungkin perlu pembiasaan gitu ya. Jadi perlu pembiasaan yang seperti itu. Dari ada misalkan ada kendala-kendala sedikit ya tidak sesuai dengan rencana mungkin langkah-langkah yang dulu lakukan apa untuk biar suatu saat atau lain hari bisa mengatasi hal tersebut. Pertama mungkin karena tadi belum biasa, jadi kita biasakan ke anak. Kemudian mungkin perlu seperti perjanjian awal dengan siswa gitu, nanti prosesnya bagaimana, kesepakatan nanti prosesnya bagaimana supaya mereka nanti dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu tidak keluar dari apa yang kita inginkan itu. Yang kedua, membiasakan anak mungkin melakukan metode yang sama di pertemuan-pertemuan pembelajaran berikutnya.